Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, sebelum kita memasuki ke langkah-langkah atau cara untuk menentukan histidin metabolisme dari KEGG, langkah baiknya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Bustano Ulum dengan akhiran BP 3001 dan rekan-rekan saya. Zainab Rahmat Azura dengan akhiran NIM 1033. Saya Navita Prilianti dengan akhiran NIM 1007. Saya Hanifah Rahman dengan akhiran NIM 1011. Saya Abdullah Salim dengan akhiran NIM 1017. Saya Nesma dia dengan akhiran NIM 2001. Saya Tiara Eliza Fitri dengan akhiran NIM 2007. Baik, sebelum memasuki ke materi, apa sih itu KEGG? Nah, KEGG itu singkatan dari kepanjangan dari Kyoto Encyclopedia of Genetics and Genomics. Nah, eh, KEGG ini adalah untuk memahami fungsi dan kualitas tingkat tinggi dari sistem biologi seperti sel, organisme, dan juga molekuler. Nah, di sini kami mendapatkan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan histidin metabolisme. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kita langsung saja untuk menentukan bagaimana cara menggunakan KIGG. Eh, Baik untuk em, langkah yang pertama itu eh, komponen apa saja yang berperan di network dan berapa banyak modul serta namanya. Nah, untuk ini akan disampaikan oleh Kak Cila. Kepada Kak Cila dipersilakan. Untuk soal yang pertama ini terkait metabolisme, yaitu histidin metabolisme. Untuk soal yang pertama, komponen apa saja yang berperan di network, berapa banyak modul, serta namanya. Untuk langkah yang pertama itu kita bisa membuka KEGG Pathway. Uh, Lalu memilih metabolisme dan mencari histidin metabolisme. Nah, dapat dilihat di sini untuk network yang ada pada metabolisme itu ada histidin metabolisme, dan untuk komponen yang berperan itu ada NO1727 histidine degradation, histidine degradation 1, histidine degradation 2, dan histamin biosintesis. Sedangkan untuk modul yang ada dan namanya itu pada bagian modul, modul apa aja yang ada di histidine degradation itu ada MOO M00026, yaitu ada histidine biosintesis, dan M0045 ada histidine degradation. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Cila yang telah menjelaskan atau menjelaskan langkah-langkah komponen apa saja yang berperan di network dan juga berapa banyak modul serta namanya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu di mana soalnya itu pilih dua enzim dalam network dan tentukan berapa artikel yang tersedia pada enzim tersebut. Dan juga jelaskan bariernya, apa saja gen yang berperan membentuk enzim tersebut, reaksen, produk, dan substratnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di, di sini saya akan memilih yaitu enzim yang 2.4.2.17. Nah, di sini teman-teman dapat melihat untuk namanya itu ATP eh, fos fosforibosid transrife virase yang
saya tunjuk. Nah, eh, baik, scroll ke bawah untuk menentukan em, barirnya itu teman-teman dapat melihat ya pada bagian itu. Dan untuk eh, reaksinya itu ada di atas ya, itu reaction, modul, bread, the best, dan gains. Nah, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada gains dan juga referensi. Nah, untuk melihat breed dan juga strukturnya, teman-teman dapat scroll tab di. Nah, itu ada pada bagian breed yang bawah di, yang breed hierarchy kiri. Klik bagian hierarchy itu. Baik, ini itu bagian hierarchy-nya mungkin uh, ada sinyal jadi nggak nampak itunya. Baik, kembali lagi Abdi. Atau untuk strukturnya kita juga bisa lihat scroll paling bawah Abdi. Nah, untuk reaksinya itu ini eh, teman-teman dapat melihat bagaimana strukturnya tersebut. Nah, eh scroll ke atas lagi Abdi. Untuk mungkin untuk breaknya juga bisa dilihat di kolom yang biru ini, break Hitley yang kelas atas di kelas atas. Nah, teman-teman bisa mengklik itu. Nah, di sini akan terlihat tampilan seperti ya, mungkin ada terkendala sinyal. Baik, untuk enzim selanjutnya itu eh, saya akan memilih itu enzim yang 3T6131. Teman-teman dapat melihat di sini akan ditampilkan eh, taskbar seperti berikut ini, sama seperti yang pertama. Di sini sama caranya seperti tadi, itu ada juga nama itu eh, teman-teman dapat melihat pada bagian name itu fosforibosi ATP dan juga lain sebagainya. Ada juga untuk reaksinya juga dapat teman-teman lihat dan juga breed, dan untuk struktur dan juga breednya juga bisa dilihat di bawah. Untuk referensi juga ada di sana. Nah, untuk strukturnya itu seperti gambar tertera di taskbar tersebut. Dan untuk breadnya sama seperti yang di awal tadi. Nah, klik pada bagian bread itu, maka akan terlihat tampilan seperti pada taskbar seperti ini. Nah, baik, mungkin untuk materi selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya itu eh, pilih dua chemical compound dalam network dan juga tentukan formula, massa, strukturnya terdiri apa saja, berapa reaction dan pathway-nya, serta enzim apa saja yang terbentuk dari chemical bond tersebut. Nah, untuk langkah ini akan disampaikan oleh Hanifah Rahman. Kepada Hanifah Rahman dipersilakan. Eh, Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana melihat formula, massa, struktur, dan lain-lainnya pada chemical compound di pathway enzim ini. Nah, untuk chemical compound, kita bisa mengklik tanda-tanda simbol lingkaran yang ada eh, di sebelah anak panah. Nah, di sini saya akan memilih eh, chemical compound fosforibosil fosforibosil ATP. Kita klik.
Nah, di sini ada ditampilkan beberapa nama dari chemical compound ini. Terus ada formulanya, yaitu ada C15H2N5O20P4. Nah, dengan massa itu ada 719,0043. Terus eh, di sini ada juga ditampilkan struktur kimia dari chemical compound ini, dan dengan reaksinya ada dua, pathway 4, eh, terus enzim yang terdapat pada chemical compoundnya ada dua, yaitu ada 2.4.2.17 dan 3.6.1.31. Nah, untuk chemical compound yang satu lagi, kita tinggal eh, kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini saya akan memilih eh, chemical compound fosforibosil AMP. Kita klik. Nah, di sini juga sama, akan ditampilkan data-data yang eh, kita inginkan tadi, seperti nama, formula, massa, struktur, reaksi, pathway, dan enzim, apa saja yang ada di chemical compound ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3. Mungkin untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifa yang telah menjelaskan itu dua chemical compound dalam network, juga formula, massa, struktur, terdiri apa saja, beserta reaction, pathway-nya, dan juga serta enzim apa saja yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya itu, dimana soalnya itu apa yang perhatikan dapat simpulkan dari pathway dalam network tersebut. Nah, untuk yang soal ini akan coba dijelaskan oleh Novita. Kepada Novita dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya itu dari pathway yang telah dijelaskan di KEGG oleh rekan-rekan saya itu dapat disimpulkan bahwa pathway dalam metabolisme dari histidine itu terdapat berbagai macam enzim dan juga protein serta chemical compound yang telah dijelaskan tadi yang berperan aktif dalam sintesis atau metabolisme dari histidine tersebut. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novita yang telah menjelaskan, yang telah menyimpulkan dari yang saya dan juga teman-teman saya paparkan, bagaimana langkah-langkah yang kami paparkan tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berapa jumlah network yang terjadi pada diasis pada pada soal yang kami jelaskan ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, untuk melihat disease atau penyakit yang akan kita cari itu bisa kembali ke menu awal. Terus kita akan men-scroll hingga menemukan disease. Nah, untuk disease yang kita pakai pada praktikum kali ini adalah hepatitis B, di mana kita harus mencari dengan men-scroll ke bawah. Terdapat pada infectious disease atau viral, lalu kita mengklik hepatitis B. Nah, untuk yang jumlah network yang terjadi itu biasanya terletak di sebelah kiri. Namun pada bagian hepatitis B ini eh, tidak mempunyai network apapun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani yang telah menjelaskan berapa jumlah network yang terjadi pada diasis yang B ini. Nah, untuk soal selanjutnya itu sebutkan dua gen yang berperan dalam diasis tersebut. Nah, untuk ini akan coba dijelaskan oleh Kak Cila. Kepada Kak Cila dipersilakan. Baik, untuk gen yang berperan dalam disease di hepatitis B
ini itu ada 7. Coba scroll ke bawah di 4, ke bawah lagi. Oh, ada 8. Yaitu ada IFNR, TLR4, TLR2, ke atas Abdi. Ada FAS, ke atas lagi di. Ada TGF, beta R1, 1, TGF beta R1, dan NTCP dan HSPG. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Cila yang telah menjelaskan itu 2 gen yang berperan dalam diasis tersebut. Nah, untuk soal selanjutnya itu apa saja oncogen dan uh, rumor suspenser yang berperan dalam diasis uh, yang komponen B ini. Nah, untuk ini langkah ini akan coba dijelaskan oleh Abdi. Kepada Abdi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya untuk mengetahui tumor supresif dan otogennya, teman-teman bisa lihat di layar. Bagian ini merupakan dari oksigen dan tumor. Nah, di sini ada JNK dan juga SMAD3 bahkan oksigennya. Baik, untuk soal selanjutnya itu apa saja oncogen dan rumor suspensor yang berperan dan juga pilih salah satu gen oncogen dan tumor suspensor serta jelaskan bread, tentukan KO, drug target, eh, posisi, bentuk basa nukleotida dan juga bentuk asam aminonya. Nah, untuk ini langkah-langkah ini akan coba dijelaskan oleh Abdi. Kepada Abdi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya untuk tumor supresifnya kita bisa klik salah satunya itu pada PSMAD3C bagian ini. Nah, di sini terdapat dari nama KO-nya, bisa teman-teman perhatikan organisme yang terdapat yaitu pada Homo sapien atau manusia. Yang pathway-nya ada bright-nya, struktur, posisi, serta asam aminonya yang berada pada 425 dan 1208 nitrogen. Nah, berikutnya kita kembali ke halaman tadi. Untuk oksigennya, kita bisa klik PSMAD 3L. Di sini terdapat keterangan mengenai dari oksigen. Ada nama KO-nya, organismenya sama terdapat juga pada manusia, pathway, bread, posisinya, serta asam amino, yaitu 425 asam amino dan 1278 nitrogen. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdi yang telah menjelaskan oncogen dan juga tumor suspensor yang berperan serta pilih salah satu oncogen dan tumor suspensor serta jelaskan bread, KKO, target, position serta bentuk asam nukleotida dan juga bentuk asam aminonya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu cara menentukan uh, drug development pada uh,
materi akan kami sampaikan. Yaitu langkah yang pertama itu soalnya itu pilih dua jenis drug dan juga tentukan formula, serta soal yang kedua itu tentukan formula, massa, gambar, struktur, kelas, efisiensi, target, dan beratnya. Nah, di mana untuk langkah ini akan coba dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk langkah pertama yaitu kita kembali ke menu sebelumnya. Pada kronologi anti-infektif, pilih bagian antiviral agen pada nomor 07044. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih salah satu jenis drug, yaitu idoxuridin, bagian paling atas pojok kiri. Nah, kita akan menentukan formula, massa, gambar struktur, kelas, episil, target, dan bright. Untuk formulanya bisa dilihat pada layar, yaitu C9H11IN2O5. Nah, untuk masanya itu 353.9713. Untuk strukturnya bisa dilihat pada layar. Kemudian berada pada kelas antiviral, anti-herpes agen. Kemudian episeksilnya itu antiviral DNA polimerase inhibitor. Kemudian targetnya yaitu herpes virus DNA polimerase. Dan terakhir yaitu brightnya pada anatomical therapeutic chemical atau ATC. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah menjelaskan langkah-langkah itu pilih dua jenis drug dan juga tentukan formula, massa, gambar, struktur, kelas, efisiensi, target, dan juga beratnya. Nah, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan itu apa saja langkah-langkah yang ada pada histidin metabolisme. Mungkin untuk penjelasannya sekian. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.